Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Menjelang Sabat ini saya berharap kita semua tetap semangat di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Di siang pagi menjelang siang ini saya ingin men-sharingkan satu hal tentang menyembah yang benar. Menyembah yang benar itu bukan tentang cara, bukan di mana, tetapi kita akan memperhatikan dan melihatnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan 24 berkata, Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita di mana percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara ringkas saya ingin mengatakan di sini saya kagum banget dengan Tuhan Yesus. Makanya di seri Sukacita saya mengajarkan saudara, ayo perhatikan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan. Dalam kisah ini, saya mengatakan saya sangat kagum pada Yesus. Saya suka dengan gayanya Tuhan Yesus yang tidak seperti kebanyakan orang, tidak seperti kebanyakan pendoa-pendoa syafaat yang selalu berpikir bahwa cara mereka yang paling benar, metode mereka yang paling benar, dan ngeroh mereka yang paling diterima oleh Tuhan. Ketika dalam percakapan-percakapan itu, kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, saudara akan melihat bagaimana Yesus tidak pernah meremehkan sedikit pun apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah menjadi pengalaman wanita Samaria ini. Dia tidak menjelekkan tentang bagaimana nenek moyangnya, tentang bagaimana cara dia sebelumnya. Dia tidak mengomentari dengan negatif dan menganggap bahwa ini loh, aku loh yang lebih baik, aku loh yang lebih ngeroh dan lain sebagainya. Tetapi Yesus cuma memberikan sebuah pengertian yang lebih lagi. Dia menaikkan pengertian yang lebih lagi. Cara dia sangat luar biasa. Dia tidak menghina tapi dia menaikkan edukasi yang lebih tinggi, artinya itulah edukasi yang benar, ya. Dia membawa pengertian ke tempat tingkat yang lebih tinggi dan dia berkata saatnya akan datang penyembah-penyembah yang benar. Dan penyembahan itu bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, tidak menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, tidak harus ada A, B, C dan lain sebagainya. Dan Yesus mengatakan kepada wanita Samaria itu bahwa inti penyembahan yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita mengenal siapa yang kita sembah. Itu persoalannya. Bukan bagaimana dan di mana saya dan saudara menyembah. Sekali lagi Yesus tidak menyalahkan nenek moyangnya dengan semua cara yang ada. Tapi dia memberitahu sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar tanpa menghina atau menyepelekan sesuatu yang sudah dialami oleh wanita Samaria ini. Dia memberikan sebuah opsi kepada wanita Samaria ini. Dia bilang ada satu penyembahan yang benar, yang lebih baik, bahkan itu berdampak. Tapi persoalannya sekarang adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah waktu kita menyembah, kita mengenal siapa yang kita sembah? Sebenarnya fokus dari semuanya, inti dari semuanya adalah itu. Akan datang saatnya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan ini artinya saya dan saudara yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah benar adalah kita mengenal siapa yang kita sembah. Allah itu roh dan Anda tidak perlu media dan lain sebagainya. Allah itu roh. Dan roh Allah itu hadir dalam hidup kita dimanapun kita berada. Karena Anda yang di dalam Tuhan, roh Allah hadir di dalamnya. Sehingga sama pada saat ini. Ketika Yesus berkata kepada wanita di Samaria, tidak menyembah di Yerusalem, di gunung A, di gunung B dan lain sebagainya, sama. Hari ini dia berkata untuk semua dunia, bahkan kepada Indonesia, kepada Kalimantan, bahkan kepada Balikpapan dan jemaat gereja Bethel Tabernakel, kamu kalau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, nggak harus di gereja Bethel. Hari ini kondisinya seperti ini, Anda tetap dapat menyembah dengan cara yang benar di rumah Anda masing-masing, bersama dengan keluarga, di dalam roh, bersama dengan keluarga kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yang paling penting di sini adalah sebagai penyembah-penyembah yang benar yang dikehendaki Tuhan adalah kita mengenal siapa yang kita sembah. Oleh sebab itu saudaraku, di seri Sukacita saya mengajarkan kepada saudara, saudara harus di dalam doa saudara minta kepada Tuhan. Pada waktu saudara membuka firman Tuhan, saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara melihat tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara mengenal Tuhan. Itu menjadi data yang sangat valid dan baik dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara menyembah Dia, saudara mengingat semuanya itu dan saudara tahu siapa Dia. Karena Anda sudah mengenal itu lewat pergumulan-pergumulan Anda ketika Anda membaca kebenaran firman Tuhan. Anda mengenal siapa yang Anda sembah. Saat Anda berdoa, Anda tahu kepada siapa Anda berdoa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar adalah yang menyembah Tuhan dengan mengenal Dia di dalam kebenaran-kebenarannya. Oleh sebab itu saudaraku, ini doa dan Injil, doa dan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan, akan menjadi satu rangkaian yang pada akhirnya akan melatih kita menjadi penyembah yang benar. Oleh sebab itu mengapa di dalam IKM kita, ibadah keluarga mandiri, saya mengatakan Anda matikan HP Anda, matikan TV Anda. Saya tidak ingin Anda berdoa sambil melihat HP dan Anda berdoa dan pikiran saudara melayang kemana-mana, hanya memperhatikan setiap orang di dalam rumah hanya melihat HP walaupun Anda bersama-sama tetapi mata Anda masing-masing di online Anda masing-masing. Saya pikir Anda tidak akan konsentrasi. Apalagi kalau Anda di rumah ada 5 orang dan HP-nya cuma punya 2, Anda bisa bayangkan bagaimana beribadah dengan demikian. Menonton dan lain sebagainya, saya kira Anda tidak akan fokus. Oleh sebab itu kita memakai metode IKM. Letakkan semua media saudara, yang Anda perlukan adalah keluarga Anda dan Tuhan. Kita harus menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana pengenalanmu selama ini kepada Tuhan. Itu sesuatu yang penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan hari ini digenapi dalam kehidupan kita dalam suasana ini. Bahwa engkau menyembah Dia bukan di mana, bukan dengan cara yang seperti apa. Ya saudaraku, tetapi saat ini kita ada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang benar ketika engkau mengenal kepada siapa engkau percaya. Paulus berkata kepada jemaat yang orang-orang yang ada di Korintus, kamu beribadah kepada Allah yang tidak dikenal, karena mereka menuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Tetapi aku tahu siapa yang aku percaya. Ini yang harus menjadi bagian orang Kristen. Aku tahu siapa yang aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku beriman. Aku tahu kepada siapa aku menyembah. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Ini adalah poin buat kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi penyembahan yang benar tidak harus dilakukan di suatu tempat tertentu, di persekutuan tertentu, atau di gereja tertentu. Anda bisa menjadi penyembah yang benar. Apakah Anda jemaat gereja Bethel Tabernakel, Anda jemaat HKBP, Anda jemaat Gemim, Anda jemaat GPIB, Anda jemaat gereja Toraja, Anda semua bisa menjadi penyembah yang benar ketika saudara-saudara adalah orang yang mengenal siapa yang engkau sembah. Oleh sebab itu saudaraku, hal yang pertama, Anda harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian Roh Kudus akan hadir dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan membimbing kamu, mengarahkan engkau, sebab firman Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu apa yang kita doakan, tetapi Roh Kuduslah yang menolong kita, membimbing kita, sehingga kita berdoa seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, segala dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya pengharapan apa saja, saudara taruh dalam hati saudara dan saudara berkata aku beriman. Tapi jangan lupa, iman itu juga adalah merupakan dasar dan bukti dari segala sesuatu yang belum engkau lihat. Apa yang belum engkau lihat, itu yang dimaksudkan, yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang saudara belum lihat, tapi itu disediakan Tuhan, dan saudara mesti punya iman untuk meraih dan menikmati itu dalam hidupmu. Tetap semangat buat jemaat gereja Bethel Tabernakel. Doa kita hari ini di ujung menuju Sabat ini adalah kita berdoa supaya kita lewat kondisi-kondisi ini, bahkan ketika kita ada di rumah kita semakin mengenal Tuhan.
Walaupun kita ada di rumah kita, ini menambah pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa? Karena engkau lebih banyak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersama keluarga, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Engkau punya waktu untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Engkau punya waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Dan Tuhan akan terus, saudaraku, menyatakan dirinya yang sudah Dia nyatakan sebelum dunia dijadikan. Dengan segala sesuatu alam semesta ini Dia menyatakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita saja yang terbatas dan pelan-pelan mengenalnya. Oleh sebab itu kenalah Tuhan, supaya engkau bisa masuk dan menjadi orang-orang yang berkategori menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetap semangat buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berharap saudara memperhatikan apa yang akan kita lakukan pada esok hari untuk jemaat Gereja Bethel Tabernakel. Saya harapkan tidak ada yang tidak beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tolong Bapak Ibu atau anak-anak bantu siapkan materi apa besok. Kita akan membaca di dalam Injil apa atau kitab apa, lagu-lagu apa yang akan kita nyanyikan, di jam berapa, kita semua sudah mandi, sudah bersih, kemudian kita sama-sama bersekutu. Maksudnya sudah bersih supaya kita lebih fresh beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tentukan, Anda mulai tentukan hari ini, besok kita akan ibadah di rumah. Boleh jam 9 serentak saudaraku, atau boleh juga jam lain yang sudah disepakati bersama dengan keluarga. Dan saya berharap Tuhan bisa melihat ada nerwastu, minyak nerwastu yang mengalir dari semua jemaat Gereja Bethel Tabernakel. Oh, di rumah-rumah mereka, dan mata Tuhan tertuju kepada rumah-rumah Anda. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, diberkatilah Indonesia. Amin.